Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Septiani, NIM 1911E1051, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Paragonimus westermani atau cacing paru. Oleh karena itu, saya akan membuatkan video ini untuk memenuhi tugas parasitologi 1. Paragonimus westermani merupakan cacing paru yang berasal dari kelas Trematoda, di mana bagian tubuh yang paling utama diserang adalah bagian paru. Paragonimus westermani adalah salah satu Trematoda paru-paru yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit paragonimiasis. Paragonimiasis atau disebut juga infeksi oriental paru-paru merupakan infeksi akibat cacing daun dari genus Paragonimus. Taksonomi Paragonimus westermani. Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiocyrda, famili Troglodotermatida, genus Paragonimus, spesies Paragonimus westermani. Patogenitas cacing. Cacing ini termasuk salah satu penyebab infeksi cacing akibat kontaminasi air dan makanan. Sesuai dengan namanya, infeksi akibat cacing ini dapat ditemukan di berbagai negara di Asia, terutama spesies Paragonimus westermani dan P. heteroteremus. Selain di Asia, infeksi cacing ini juga dapat dijumpai di beberapa negara di benua Afrika dan Amerika Selatan. Di daerah ektopik, cacing mencapai maturitas seksual dan terbentuk kista granuloma abses sekitar cacing telur atau telur-telur. Periode inkubasi berkisar antara 1-2 bulan. Biasanya parasit ini akan menimbulkan penyakit pada paru-paru dengan gejala utama berupa sesak napas disertai batuk berdarah kecoklatan atau batuk disertai darah. Ciri-ciri telur cacing. Pertama, telur berbentuk oval. Kedua, ukuran panjang 80-120 mikrometer dan lebar 50-60 mikrometer. 3. Mempunyai operkulum yang khas berdinding tebal. Keempat, telur berisi sel-sel ovum belum matang ya. Ciri-ciri cacing dewasa. Yang pertama, cacing dewasa tebal berbentuk seperti biji kopi, berwarna coklat kemerahan, ukurannya panjang 7-12 mm, lebar 4-6 mm, dan ketebalan 3 mm. Oral scar terletak subterminal ventral sakar di bagian tengah tubuh. Oral dan ventral sakar mempunyai ukuran yang sama besarnya. 4. Tesis 2 buah berlekuk dalam saling berdampingan terletak di tengah posterior badan. Kelima, ovarium besar berlekuk dalam di sebelah lateral dari tesis. Keenam, kelenjar vitaria meluas di seluruh daerah lateral. Terakhir, porus genitalis terletak di dekat tepi belakang ventral sub. Siklus hidup cacing paru. Awalnya cacing dewasa hidup di jaringan paru-paru, kemudian bertelur hingga telur akan melalui bronkus dan keluar dengan 2 cara. Yang pertama, dibakukan bersama sputum yang hemorhagia. 2. Jika sputum tertelan, maka telur akan masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan keluar bersama tinja, sehingga telur yang belum mengalami embrionisasi jika jatuh ke air akan matang, berisi miracidium, berkembang biak dalam waktu 3-4 minggu, menetes dan keluar miracidium. Kemudian miracidium masuk ke fase perantara 1, lalu berkembang menjadi sporokista, berkembang redia 1, lalu redia 2, dan terakhir terkaria, sehingga terkaria
keluar kemudian masuk ke host-base perantara 2. Sehingga di dalam insang host-base perantara 2, Cercaria membungkus diri dalam kista dan mata Cercaria. Mata Cercaria dalam host-base perantara 2 tertelan manusia hingga mengalami enkistasi dalam usus halus sehingga menerobos dinding usus, menembus diafragma dan rongga pleura hingga menjadi dewasa dalam paru-paru. Kadang dapat mengembara ke otak dan menjadi dewasa. Cacing ini dapat hidup selama 5-6 tahun. Bentuk infektif Cercaria menginvasi Curtus dan Enchis menjadi Metacercaria. Bentuk diagnostik telur yang belum dikeringkan. Sampelnya feses. Cara diagnosa ditegakkan dengan menemukan telur pada pemeriksaan sputum, aspirasi cairan pleura serta tinja dengan metode pemeriksaan mikroskopis untuk melihat telur cacing pada sampel dahak, cairan, pleura atau kotoran. Gejala klinis Paragonimus, gejala paru-paru. Yang pertama berupa kerusakan jaringan, kedua tampak juga infiltrasi sel jaringan, ketiga reaksi jaringan membentuk kapsul fibrotik atau kista. Di dalamnya terdapat cacing dan juga telur. Jika kista ini berada di bronkus, maka oleh suatu hal dapat pecah. Gejala mula-mula batuk kering kemudian batuk darah. Ektopi infeksi di otak yaitu gejala cerebral epilepsis. Yang kedua di usus yaitu abses dengan gejala diare. Yang terakhir di jaringan otot yaitu ulcerosa di hati, dinding usus, pulmo, otot, testis, otak, peritoneum, pleura terdapat bentuk kista. Untuk memberikan gambaran kepada kita semua dapat dipahami di video ini dengan teknik pewarnaan. Jelaskan sedikit tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Sebelum menjelaskan alat dan bahan, pastikan kalian telah menggunakan APD yang lengkap seperti handscoon, masker, dan jas lab. Yang pertama, objek gelas, mikroskop, pipet tetes, OC, dan cover glass. Di sini bahan yang digunakan adalah tisu, glugol untuk memberi warna, dan kemudian NaCl, Ambil objek gelas, teteskan 1 tetes lugol di atas objek gelas. Ambil OC. Selanjutnya ambil sampel yang sudah disediakan. Buatlah smear di atas objek gelas. Tutup menggunakan cover gelas. Pencegahannya, tidak memakan kepiting yang belum dimasak sampai matang. Kedua, tidak buang air besar sembarangan, terutama di lokasi perairan. Yang ketiga, melakukan pengobatan pada penderita.
Pengobatan obat praziquantel dengan dosis 25 mg per hari secara oral, 3 dosis per hari selama 2 hari. Obat alternatifnya adalah triclabendazole dengan dosis 10 mg per hari, 1 atau 2 dosis per hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.